Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'hdih wa nastaghfiruhu wa nastardih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Qala ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalikat dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Para bunyai, para ustadz, ustadzah yang dirahmati Allah, alhamdulillah hingga sampai pada pagi ini Allah tidak pernah menghentikan kucuran rahmat, hidayah, taufik, inayahnya kepada kita, sehingga pada pagi ini kita masih dimudahkan untuk hadir di masjid yang mulia, bagian dari Raudhatin min Riyadil Jannah, karena bagian dari majalisil ilmi. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan berada dalam jalan Shiratal Mustaqim, akhirnya nanti bersama-sama dimasukkan surganya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Keutamaannya, fadilahnya kita aturkan kepada baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu bersama keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'unat tabi'in. Mudah-mudahan kita bersama keluarga kita diakui sebagai umatnya, dan nanti di akhirat kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk memanfaatkan momen waktu di Idul Adha ini, maka kajian kita juga membahas seputar tentang hari-hari yang diharamkan oleh Allah. Di antaranya adalah Dzulhijjah. Tadi sudah tak sampaikan, saya kutipkan ayat dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 36, nanti bisa dicek kembali.
yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara syahran yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalikat dinul qayyim. Al-ayah. Jadi sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12. Ada 12 bulan sesuai dengan ketetapan Allah dalam Al-Quran saat Allah menciptakan langit dan bumi. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang diharamkan. Itulah agama yang benar. Nah, 4 bulan yang diharamkan itu apa? Baru ditafsirkan oleh Rasulullah dengan sabdanya yang terjemahannya saja, bahwa Rasulullah bersabda, hadis ini bisa dilacak di Sahih Bukhari, di Sahih Muslim, dan di Sunan Abu Dawud. Hadis ini diriwayat dari Ibnu Abbas. Rasulullah bersabda bahwa sesungguhnya zaman itu berputar seperti keadaan semula, yaitu saat di Allah menciptakan langit dan bumi, dan 1 tahun itu ada 12 bulan. Dari 12 bulan itu ada 4 yang diharamkan disebut secara berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah saat ini, kemudian bulan Muharram, kemudian diselai Jumadits Tsani, terus kemudian berikutnya ada bulan Rajab. Jadi Dzulqa'dah, Dzulhijjah, bulan Muharram, kemudian Rajab. Nah, Rajab itu diselai dengan Jumadits Tsani dan Sa'ban. Jadi ada 4 bulan yang diharamkan. Jadi menurut ayat ini, ketika Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya, di dalamnya ada bintang gumintang, ada matahari, ada bulan, lantas masing-masing berputar mengitari pada porosnya, pada garis edarnya. Nah, tentu ketika kita belajar fisika akan mendapatkan satu ajaran, ketika bulan mengitari bumi, per detiknya butuh waktu 12 kilo, itu hanya 1 detik. Jadi bulan mengelilingi bumi, bumi mengelilingi matahari jauh lebih cepat. Kalau bulan mengelilingi bumi tadi per detiknya 12 kilo, kemudian bumi mengelilingi matahari per detiknya itu 15 kilo, 15 kilo per detik, dan bumi mengelilingi matahari jauh lebih cepat lagi, yaitu 17 kilo per detiknya.
Nah, matahari mengelilingi matahari yang paling besar yang dikenal dengan Milky Way. Maka dengan diciptakannya bulan, bumi dan matahari yang saling mengelilingi bergerak di garis edarnya ini, makalah dikenal ada waktu detik, kemudian ada menit, ada jam, ada hari, kemudian ada bulan, ada tahun, hingga ada windu dan seterusnya. Inilah hitungan yang benar, yaitu menurut hitungan hilal bulan, tidak menurut hitungan matahari seperti ahli kitab yang dahulu. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dari bulan yang diharamkan tadi ada yang paling mulia lagi, yaitu bulan Dzulhijjah. Ma min ayamin al-amalu sholihu ahabba ilallahi min hadhil ayam ayamil ashr. Ada di sini semua ini. Jadi tidak ada hari-hari yang amal kita lakukan itu jauh lebih dicintai Allah dari hari ini. Artinya 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah. Bahkan sampai ada yang menyampaikan sholat tahajud di malam 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah sama dengan sholat tahajud yang dilakukan di 10 hari di bulan Ramadan, 10 akhir di bulan Ramadan, dan sama seperti mendapatkan Lailatul Qadar. Tapi komentar dari kitab hadis ini, hadis itu dhaif. Sekali lagi, walaupun demikian, ini untuk motivasi fadhailul amal, betapa pentingnya bulan Dzulhijjah, utamanya 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Tapi ulama sepakat memang tidak ada malam atau 10 hari terakhir yang utamanya mengalahkan utamanya 10 terakhir bulan Ramadan, utamanya lagi saat mendapatkan Lailatul Qadar. Tapi setidak-tidaknya memberikan motivasi kepada kita, jangan sampai kemudian kita sia-siakan bulan Dzulhijjah ini. Lantas pertanyaannya, apa yang mesti harus kita lakukan? Ada amalan khusus dan juga amalan umum. Tentu yang tak maksud dengan amalan khusus, amalan-amalan ibadah yang tidak mungkin bisa dilakukan di bulan selain bulan Dzulhijjah. Amalan khusus itu diantaranya apa? Yang paling utama adalah haji. Maka barang siapa saja yang diberi oleh Allah lapang rezeki, dalam pengertian ada kuasa untuk menjalankan itu, jangan sampai banyak alasan untuk tidak menunaikan ibadah haji. Meskipun mungkin alasan pada saat ini pas punya uang, kemudian pas sekarang ada waiting list. Kalau sekarang katakan hari ini daftar bisa 40 tahun. Gilirannya 40 tahun, penantiannya bisa 40 tahun lagi. Namun Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
Kalau memang kita masih percaya ada keajaiban dari Allah, ya silahkanlah tetap daftar saja. Karena apapun bagi Allah tidak ada satu kesulitan yang tidak mungkin bagi Allah. Yang nggak mungkin itu kita, tapi bagi Allah mungkin semuanya. Tanpa punya uang pun mungkin bisa haji, bisa umroh. Nah, oleh karena itulah haji itu bagian dari rukun Islam yang kelima. Lantas kemudian jangan digeser. Mestinya rukun Islam kelima, pertama apa? Syahadat. Kedua, sholat. Ketiga, zakat. Keempat, puasa. Kelima, haji. Tetapi lazimnya digeser, bisa nomor ke-6, bisa nomor ke-7, karena nomor 5 ini bukan lagi haji buat rumah dulu, nomor 6-nya nanti punya mobil dulu, baru kemudian haji. Nah, ini yang salah kaprah dan ini yang keliru. Seharusnya kewajiban hajinya terlebih didahulukan daripada rumah dan mobilnya. Nah, padahal ketika hendak mau haji, doa di sana, karena doa siapa saja yang menunaikan ibadah haji, doanya tidak akan ditolak oleh Allah. Dan banyaklah pengalaman-pengalaman yang seperti ini. Nah, ini bagi siapa saja yang bisa niru, nanti akan tak sampaikan jejak hidup dan kehidupan Nabi Ibrahim dan keluarganya. Memang bulan ini, mengapa bulan ini dimuliakan? Supaya kita ini beriktibar, belajar perjalanan hidup dan kehidupannya Nabi Ibrahim dan keluarganya itu. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu diantaranya yang khusus al-hajjul mabruru laisa lahu jazaun ilal jannah. Ya, haji mabrur tidak ada balasan bagi orang yang hajinya mabrur kecuali surga. Nah, kalau kita mengharapkan dan menginginkan dengan sungguh-sungguh untuk dicintai Allah, disayangi Allah, untuk masuk surga, ya diantara amalan khusus di Dzulhijjah ini adalah haji. Begitu kita haji, tadi kan disampaikan ma min ayyamil amalu sholihu fiha ahabba ilallahi min hadhil ayam ay ayyamil ashar, yaitu 10 hari. Nah, disinilah kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, diantaranya mengapa Allah mengharamkan Dzulhijjah ini bagian dari bulan yang diharamkan dan yang terbaik. Nah, memang ada sebagian ulama yang memberikan opsi, karena saking pentingnya haji ini, bukankah haji ini kewajibannya di bulan-bulan yang maklumat, yang dimaklumi, yang ditetapkan? Tidak ada di sana kemudian ada Dzulhijjah, itu tidak ada. Maka untuk mengurai simpul haji ini biar tidak menumpuk, maka lafadz maklumat itu diterjemahkan bisa Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah itu sendiri, dan bulan Muharram. Sehingga haji jangan sampai kemudian hanya di waktu-waktu ini. Ini diantara opsi yang disampaikan oleh sebagian kecil para ulama untuk menghilangkan simpul ini, mengurangi simpul yang terurai yang sampai harus menunggu 40 tahun. Tetapi pihak Saudi Arabia pun juga tidak berani untuk menerima ijtihad ini. Tetapi persoalannya ya tadi, sampai kapan?
sudah barang tentu kuotanya tidak lagi ditambah, tetapi kuotanya semakin mengecil, khususnya untuk kemarin itu ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagi yang saat ini diberi kuasa oleh Allah, diberi kemampuan oleh Allah, ya berdaftarlah. Karena ketika kemarin sudah tak sampaikan, saat ketika kita itu niat, dan niat itu diikuti usaha, seandainya pada satu saat nanti niat kita belum tercapai, maka sudah dimasukkan niat itu sebagai ibadah. Jadi kalau ibu-ibu sekarang ini daftar, kemudian oleh karena sesuatu hal tidak sampai ke sana, maka kemudian putranya atau putrinya yang mengganti, putranya ibu sudah dapat dinilai sebagai ibadah haji, dan kemudian sekaligus ada berkahnya, anaknya juga sudah termasuk dimasukkan pada haji. Nah, ini keberuntungannya. Nah, ini ibadah khususnya. Nah, sekarang bagaimana kalau kemudian sesuatu hal tidak bisa menunaikan ibadah haji? Bapak Ibu tidak perlu susah, tidak perlu sedih. Mengapa? Di antaranya ini, man sholat subha fi jama'atin summa jalasa fi musallahi yadhkurullaha hatta tatlu asyamsu summa shalla rak'ataini kana lahu mislu ajri hujjatin wa umratin tamatin. Qala Rasulullah tamah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Nabi SAW. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, ya, Bapak Ibu sholat subuh berjamaah, lalu duduk di tempat sholat itu sehingga sampai terbitnya matahari, dan duduknya itu zikir, syuruk itu terbitnya matahari itu ya, kemudian zikir sampai terbitnya matahari, lantas sholat 2 rakaat saja, yakni sholat duha, kana lahu mislu ajri hujjatin wa umratin. Jadi sama dengan haji dan umrah. Kata Rasulullah, qala Rasulullah, tamah, benar, sempurna, haji umrah sempurna. Jadi sama dengan mabrur. Ini bagi yang mungkin terasa tidak mungkin, usia sudah cukup lanjut, kemudian uang tidak punya, ya, belum daftar, jangan lubang untuk tidak sholat sholat jamaah di masjid ini. Sholat jamaah di masjid, sholat fardu ini, sholat di masjid dan kemudian duduk. Yang lain pada kemudian mungkin bisa jadi lamcing, beruluk salam pelencing, sama sekali tidak mau zikir. Kalau memang tidak ada kepentingan apapun, ya sudah, duduk aja. Kalau Allah sudah menjamin rezekinya, mau apa? Apalagi yang dicari? Duduk, zikir, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, sebanyak-banyaknya. Jangankan sebanyak-banyaknya, baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, tasbih, tahmid, tahlil, masing-masing 3 kali, 33 kali, 33 kali, sudah dinilai sedekah. Jadi dengan adanya hadis yang kaitannya dengan memuliakan bulan Dzulhijjah ini, lantas ada ahli dusur, fakir, miskin, menjumpai Rasulullah ketika Rasulullah bersabda ini, ya Rasulullah, betapa beruntungnya bagi umatmu yang kaya, ketika aku sholat, dirinya sholat,
ketika aku puasa, dirinya bisa puasa. Ketika aku sholat berjamaah, dirinya bisa sholat berjamaah. Ya. Kalau ketika dirinya mau sedekah, dirinya sedekah. Kalau dirinya mau haji, dirinya bisa haji. Kalau dirinya mau umroh, dirinya mau umroh. Lantas aku terus bagaimana? Ya Rasulullah, baca tasbihmu, baca tahlilmu, tasbih, tahmid, tahlilmu sama dengan sedekah. Ketika kalian puasa 1 tahun, 1 hari sama dengan 1 tahun. Ketika kalian kemudian puasa Arafah, dosamu terampuni setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Jadi yukaffiru dzunub al-madiyah wal baqiyah, yang sudah lalu, setahun yang sudah lalu dan setahun yang akan datang. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan kemudian lantas susah sedih lantaran untuk belum bisa menunaikan ibadah haji atau ibadah umroh. Tetapi ada kesempatan yang sewaktu-waktu bisa dijalani, pilih umroh di bulan Ramadan. Karena biasa siapa saja yang umroh di bulan Ramadan, sholat di Masjidil Haram Makkah sama dengan umroh. Sekali lagi, sama dengan umroh. Maaf, sama dengan haji. Kalau itu umroh kok, sama dengan haji. Tapi kalau umrohnya ini di bulan Ramadan, jadi opsinya kalau memang ada kuasa, ada biaya, pilih umroh di bulan Ramadan. Karena umroh di bulan Ramadan sama dengan menunaikan ibadah haji. Kalau itu toh mungkin tidak punya, ya tadi saya katakan, dawamkan sholat subuh berjamaah, duduk di tempat sholat itu, lantas kemudian membaca tahmid, membaca tasbih, membaca tahlil, membaca sholawat, zikir dan seterusnya. Itu sama dengan ibadah haji dan umroh. Dan kata Rasulullah, tamah, sempurna jika memang kita jalankan sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah dan ikhlas. Insya Allah nggak mungkin Rasulullah berdusta, nggak mungkin Rasulullah itu berbohong. Tetapi bagi yang mampu, nah, daripada repot-repot dan kehilangan uang, ya sudah, setiap subuh aku tak sholat jamaah subuh, lantas kemudian setelah sholat subuh aku duduk, zikir, tasbih dan seterusnya, kan sama pahalanya. Nah, tentu kita ada dosa karena ada rukun yang kelima tidak kita jalani, dan nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah tentang harta benda yang kita dapat, didapat dari mana dan ditasarufkan untuk apa. Kalau sampai rukun Islam yang kelima padahal sudah Allah berikan rezeki dan memenuhi syarat untuk menunaikan itu, lantas tidak bisa, tidak mau, ya kita dosa. Itu tadi opsinya. Sekarang termasuk disampaikan kepada suaminya yang suami tidak hadir, suhudul jum'ati ya'dilul hujjata tatawu. Qala Sa'id binul Musayyab, wa ahabbu ilayya min hujjati nafilah, wa qad ja'alan nabiyul mubakkira ilaiha kal muhdi hadiyan ila baitillahil haram. Wa fi haditsi dhaif al jum'atu hajjul masakin. Jadi sampaikan kepada suaminya, jangan sampai bermalas-malas untuk berpagi-pagi datangi Jumatan. Karena ketika ada ikhtiar usaha datangi Jumatan jauh lebih pagi, ini sama dengan haji sunnah.
Ya, artinya kewajiban haji sudah dijalani, kemudian haji lagi, hajinya ini haji sunnah. Bahkan di sini kalau kita berikutnya tidak bisa berkorban, maka korbannya karena nggak punya sama sekali, ya datang Jumat yang pertama itu sama dengan berkorban unta. Ya, nanti kemudian berkorban lembu, nanti kemudian berkorban kambing, nanti berkorban ayam, nanti berkorban telur. Nah, datangnya paling lembek siang, ya kayak seperti orang yang datangnya korban, tapi korbannya ini korban telur. Nah, ini sampaikan kepada sang suami, sudahlah Mas, kalau suatu misal kita sudah daftar haji tapi harus menanti puluhan tahun, ya sekarang tangisi Allah di masjid, ya di masjid kita ini, di masjid kampung itu tangisi, ini bagian dari hajiku. Dulu sudah pernah tak sampaikan, bukan yang tentang seperti Abdullah bin Mubarak, ya, sudah kan tuh. Ya, belum pernah haji tetapi sudah mabrur hajinya. Setiap sebelum haji, setelah musim haji, dia selalu mengucapkan di masjid, labbaik Allahumma labbaik, la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ibadah khususnya. Lalu ibadah kurban, jangan sampai bagi yang kuasa diberi rezeki oleh Allah pada bulan-bulan ini, ya jangan sampai untuk tidak berkorban. Yang puasanya hari yang hari rayanya ini Sabtu, kan ada juga yang Sabtu, ya Sabtu, ya sudah barang tentu masih ada waktu Minggu, Senin dan Selasa. Yang hari rayanya kemarin tentu masih ada Senin, Selasa dan Rabu. Kalau memang suatu misal benar-benar ada kuasa untuk itu, karena para mazhab diantaranya 4 mazhab, bahkan Imam Hanafi ini mewajibkan itu untuk korban. Kalau Imam Syafi'i itu sunnah muakkad, sunnah yang dianjurkan amat, maka jangan sampai kemudian tidak berkorban. Dan korban itu tidak hanya sekali, tapi korban itu ya di mana saat kita punya rezeki dan kuasa untuk membeli kambing atau membeli sapi, ya saat itu pula kita korbankan. Nah, sekarang bagaimana kalau suatu misal kita tidak bisa berkorban sapi yang bisa dipakai untuk keluarga 7 orang, ya kemudian kambing. Kalau suatu misal tidak bisa untuk keluarga semuanya, ada teladan Rasulullah, ini pun juga jadi masail fiqh. Rasulullah pernah pada satu ketika membeli 2 kambing gemuk, yang satu dikorbankan untuk dirinya, yang satu dikorbankan untuk umatnya. Tentu yang tidak mampu berkorban. Jadi kalau memang tidak mampu, tidak perlu susah. Rasulullah sudah menyayangi kita, sudah dikorbani oleh Rasulullah. Tapi jangan sampai kemudian ada kemampuan tidak dijalani. Itu yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Digunakan min ainak tasabahu wa minha anfaku. Jadi itu yang tidak mungkin dijalankan di bulan-bulan lain, kecuali di bulan Muharram. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi yang khusus haji lantas berkorban. Nah, tentu ada sholat Idul Adha yang
sudah barang tentu kita sudah banyak menjalani. Nah, ibadah-ibadah lain ya seperti ibadah yang lain ini ya seperti yang kita jalani, seperti jangan sampai kemudian tidak tahajud, tidak zikir, bertahmid, bertasbih, bertahlil, dan bersolawat. Jangan sampai kemudian itu tidak selalu kita kumandangkan, baik di pagi, siang, sore, atau malam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, baik. Sekarang mengapa sih bulan Dzulhijjah ini mempunyai posisi yang amat sangat mulia dibandingkan dengan bulan-bulan lain? Ketika kita bicara tentang bulan Dzulhijjah, tentu tidak bisa melepaskan musim haji. Ketika kita bisa bicara tentang haji, tentu tidak bisa dipisahkan dengan peri hidup dan kehidupan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, Ismail alaihissalam, dan istrinya Hajar, ibunya Hajar, dan begitu juga Sarah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nanti tolong dibuka di surat An-Nahl ayat 120. Allah memuji kepada Nabi Ibrahim. Di samping titel Khalilullah, Nabi Ibrahim itu disebut Ummah. Nah, kalau saya membaca tafsir, beberapa tafsir yang tak baca, Ummah itu artinya pemimpin. Ummah bisa diartikan himpunan kebaikan yang patut untuk dijadikan teladan. Sering para ulama ya menyebut juga ulama yang sangat soleh itu juga sebutan ummah. Nanti coba tolong dibuka di surat An-Nahl ayat 120 ya, 120. Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan walam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah ummah, menjadi pemimpin yang bisa diteladani karena ketaatannya kepada Allah dan kekhanifannya kepada Allah, dan meninggalkan dirinya ini dari kesyirikan. Oleh karena itu titel Nabi Ibrahim di samping tadi Khalilullah itu adalah ummah. Nabi Ibrahim itu, nama Ibrahim ini kalau sejarah yang tak baca di tafsir Al-Qumi, Nabi Ibrahim namanya aslinya Abraham. Ini di perjanjian lama Abraham. Ab itu bapak, Broham itu bangsa. Jadi bapak bangsa. Nah, ini nanti akan memberikan keturunan Nabi Ibrahim itu jadi nanti ada Nabi Ismail, ada Nabi Ishak, hingga sampai nanti kepada Rasulullah. Garis keturunan nanti Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihissalam, hingga sampai kepada Rasulullah. Nah, Nabi Ibrahim ini baru disebut Ibrahim setelah mempunyai putra Ismail. Nabi Ibrahim ini diakui agama-agama Samawi dan memuliakan agama Yahudi, Nasrani, apalagi Islam. Nah, oleh karena itulah disebut dengan ummah, pemimpin yang patut untuk diteladani dalam ketaatannya, kekhanifannya pada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah menyekutukan Allah. Ya, oleh karena itu mengapa perlu diteladani? Ya karena tadi Ibrahim itu lahir ya 2166 sebelum Masehi. Ya. Di kota Ur. Kota Ur itu berada di sebelah selatan Irak. Tepatnya
tidak jauh dari kota Nasiroh, 100 mil utara Basrah. Ini sejarah hidup dan kehidupan Nabi Ibrahim dari ahli sejarah yang tak baca, yang disepakati oleh para ulama. Nah, bapaknya siapa? Ini juga ada berbeda pendapat. Tetapi pendapat yang paling kuat adalah Azar. Azar ini bukan hanya seorang pembuat patung, tetapi ahli nujum. Ya. Jadi dirinya tahu dan menyampaikan kepada Namrud bahwa akan ada lahir seorang anak laki-laki yang bisa menghancurkan kerajaan Namrud. Tidak pernah ngira bahwa itu sebenarnya putranya sendiri, yaitu Ibrahim. Nah, ketika istrinya Azar, istri Azar itu siapa namanya? Istrinya ibu Nabi Ibrahim itu siapa? Kalau Hajar tadi, Hajar ibunya Ismail alaihissalam. Sekarang kalau ibunya Nabi Ibrahim, bapaknya Azar, ibunya Nabi Ibrahim siapa? Belum pernah dengar ya? Wah, inilah, maka mesti referensi itu banyak. Saya baca kitabnya Al-Kalabi, siapa? Amilah itu menurut Ibnu Katsir. Tapi menurut Al-Kalabi itu adalah Bunya. Ya, Bunya binti Karbeta, binti Karsi, dan ini masih keturunan Arfaksat. Ya, binti Sim bin Nuh. Yang harus membacakan. Ya. Jadi masih ada keturunan Nabi juga, ya, keturunan Nabi Nuh. Ada yang mengatakan Azar itu bukan bapak tapi itu pamane gitu. Nah, oleh karena itulah kemudian kesolehan Nabi Ibrahim, ujian Nabi Ibrahim itu luar biasa. Buka nanti di surat Al-Baqarah ayat 124. Bunyinya bagaimana itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Ingatlah ketika Tuhannya Nabi Ibrahim, artinya Allah, menguji Ibrahim bikalimatin, dengan kalimat. Ada yang menafsirkan bikalimatin itu artinya adalah ujian perintah dan larangan, dan perintah larangan itu berat sekali. Wa idzibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin. Tapi walaupun ujian itu berat, fa'atammahun, dihadapi oleh Nabi Ibrahim itu dengan sempurna, taat benar, maka qanita lillahi hanifan. Nanti baru tahu betapa ujian ini berat. Sehingga mengapa Allah perintahkan kepada kita jangan zalimi diri kita di bulan ini, supaya kita belajar sejarah. Coba surat Maryam ayat 41-43 nanti dibuka. Bagaimana bunyinya itu?
supaya kita itu ingat sejarah Nabi Ibrahim ada yang dalam Al-Quran. Karena memang penting, dan ini supaya dikabarkan kepada siapa saja. Nanti dibuka dalam surat Al-Maryam ayat 41-43 itu. Dan pelajari sejarah Ibrahim yang ada dalam Al-Quran itu. Inna Ibrahim siddiqon nabiyan. Memang benar-benar nabi, bukan kemudian karena lahirnya, karena kita ini sudah lebih dari 2000 abad toh. Maka Al-Quran mengatakan itu nabi benar, bukan fiksi, tapi itu benar-benar nabi, ada benar. Itu maksudnya. Dan cerita ini supaya disampaikan pada siapa saja. Ternyata di dalamnya dalam surat Al-Baqarah ayat tadi 124 supaya kita belajar sabar dan tawakal seperti Nabi Ibrahim. Surat Al-Baqarah ayat 124. Kalau kepingin tahu bagaimana supaya kita mempelajari perintah untuk mempelajari sejarah Nabi Ibrahim, bisa dibuka surat Maryam ayat 41-43. Ini supaya kita belajar, dan setelah kita belajar untuk disampaikan pada istri ini, sampaikan pada suami ini, sampaikan pada anak-anaknya, sampaikan pada bapak ibunya, sahabatnya, tetangganya tentang cerita Nabi Ibrahim. Ini. Nah, itu surat Maryam 41-43 itu. Jadi wadhkur fil kitabi Ibrahim inna Ibrahim siddiqan nabiyya. Maka pelajari itu sejarah Ibrahim yang diterangkan dalam Al-Quran. Dan Nabi Ibrahim itu benar-benar nabi yang benar, bukan fiktif. Allah sudah barang maha tahu. Kalau tidak tak sampaikan ayat ini, dikira nanti oleh umat Muhammad yang sudah ribuan abad itu, 2000 abad lebih, kemudian mengatakan ini fiktif. Mengapa penting untuk dipelajari? Ternyata di dalamnya menyimpan sejarah kehidupan yang luar biasa. Uniknya kesabaran Nabi Ibrahim dan tahan bantengnya Nabi Ibrahim. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Dijadikan dihadapi ujian itu dengan penuh keimanan, penuh kesabaran. Nah ini, sehingga dirinya menjadi lulus hingga sampai sekarang tidak pernah tidak dikenang hingga sampai hari kiamat, karena haji tadi. Imannya, sabarnya, tawakalnya, dan tidak pernah menduakan Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Nah, itu kan, sungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku milikmu ya Allah. Nah, ini dijalani benar. Nah, kita supaya meneladani tadi bikalimatin, dengan berbagai macam ujian. Ujiannya apa? Masih dalam kandungan bapaknya sendiri. Coba nyampaikan kepada Namrud, raja yang paling zalim itu. Ada dua, Raja Namrud dan Raja Bukhtanasor. Tapi ada raja mukmin, Nabi Sulaiman dan Dzulqarnain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena bapaknya di samping pemahat pembuat arca yang jadi sesembahan kaum saat itu, kaumnya Raja Namrud, tapi juga ahli nujum, orang kepercayaannya Namrud.
Maka pada satu ketika sesuai dengan keahliannya tadi, ia sampaikan kepada Namrud bahwa pada satu saat kerajaan Namrud akan digulingkan oleh seorang laki-laki yang sekarang masih dalam kandungan. Nanti Nabi Musa juga demikian. Ternyata siapa? Putranya sendiri. Di saat itu istrinya yang tadi Ibnu Katsir mengatakan itu Amilah, lantas kemudian Kalbi tadi Bunia bin Karbesta binti Karsi. Wallahu a'lam bishawab, yang maha tahu hanya Allah sendiri kebenarannya itu. Apa Amilah, tapi bukan Umilah. Lenggene saya ada Umilah namanya. Ya, bukan Amilah yang ada di lenggene saya, tapi Amilah pada zaman Azar, bukan Hajar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa yang dilakukan? Nah, pada saat itu kalau ada istri sakit atau suami sakit, komunitas saat itu harus menjauh dari suami istrinya. Dan waktu Bu Amilah atau Bu Bunya tadi sedang hamil Nabi Ibrahim, itu tidak terlihat. Tentu biiznillah, ya, tidak terlihat kalau dirinya ini hamilnya tidak terlihat. Nah, ini memang kuasa Allah untuk menyembuhkan sang nabinya, seperti Nabi Musa dulu. Nanti sudahlah, bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin, ya, tidak ada bagi Allah itu yang tidak mungkin, semuanya mungkin. Kalau Allah menghendaki, kun jadi, jadilah. Ya. Maka bagi yang belum mendapatkan keturunan sementara usia suatu misal sudah 50 tahun, ya, itu kan tidak mungkin bagi kita. Menurut dokter Objin tidak mungkin, itu menurut manusia. Tapi bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Semua serba mungkin. Di antaranya tadi. Lantas apa? Dia pamit kepada Azar, kalau memang itu benar suaminya, untuk menyendiri. Kemana? Ke gua. Ringkas cerita dipadatkan, saat itu pula sudah beberapa waktu melahirkan. Jangan Bapak Ibu mindsetnya seperti Bapak Ibu yang dalam keadaan normal semacam ini. Kota-kota pelosok yang belum ada dokter, belum ini ada dokternya dirinya sendiri. Di Papua yang bagian pelosok sana, ya tidak ketika melahirkan ya tidak perlu itu bidannya ya sendiri. Nah, termasuk di dalamnya ini adalah Nabi Ibrahim ketika dalam kandungan tidak terlihat, lantas kemudian lahir di gua, terus kemudian makan minumnya bagaimana? Ketika sudah kembali sehat, kembali lagi, tapi sering-sering kemudian dirawat sendiri, didatangi ke gua itu si Abunya atau Amilah tadi, ibu Nabi Ibrahim tadi, ia datangi, ia sambangi, nanti kemudian ia kunjungi, kemudian pulang hingga sampai usia 13 tahun. Wakilah dikatakan dalam tafsir Al-Qum itu jempolnya itu mengeluarkan susu. Jadi dirinya hidup sampai usia 13 tahun. Bapaknya tidak tahu. Lantas apa? Ya karena usaha sudah 13 tahun, mulailah kemudian berani keluar sendiri ketika ibu sudah tidak ada. Kemudian merenungkan dirinya, aku ini siapa, sendirian, hanya dengan ibu. Terus aku ini siapa yang menciptakan? Memang ditakdirkan oleh Allah sejak kecil memang cerdas. Mulailah menyaksikan malam hari ini
ketika pertama kali dirinya bisa keluar, menyaksikan malam hari ada bintang, apa itu Tuhan, direnungkan, tetapi kok hilang. Besok lagi, apa itu kok muncul lebih besar, bulan, apa itu Tuhan, tapi kok juga hilang, kok Tuhan kok hilang. Kemudian di siang hari matahari, apa ini Tuhan, tapi matahari kok juga kemudian hilang di malam hari, tidak mungkin Tuhan. Itulah pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik, pertanyaan-pertanyaan teologi itu. Hingga sampai nanti ngantarkan Nabi Ibrahim si usia remaja ini sanggup diajak pulang. Nah, dari situlah si Azar nanya kepada istrinya dan dijawab terus terang bahwa ini adalah putramu. Tapi ditumbuhkanlah rasa kasih sayang sang bapak itu kepada anaknya Ibrahim yang masih kecil tadi, Abraham yang kemudian jadi Ibrahim yang masih kecil remaja tadi, hingga ringkas cerita sampai diperintah untuk menjual arca. Tapi aneh cara membual arcanya ini, karena dirinya yakin masa Tuhan, ketika dirinya tak tanya tidak bisa menjawab, kemudian dirinya enggak mendengar, ketika tak masukkan ke air dirinya pun juga diam. Masa Tuhan seperti ini, siapa yang mau membeli sesuatu yang tidak ada manfaat gunanya? Sampai nanti di surat Maryam tadi ayat 41-42, Nabi Ibrahim minta kepada bapaknya supaya bapaknya itu ngikuti agama nih. Nabi Ibrahim mengatakan kepada bapaknya bahwa selama ini yang dibuat, yang sembah itu bukan Tuhan yang sebenarnya. Tuhan yang sebenarnya adalah Tuhan yang berikan hidup dan Tuhan yang bakal memberikan kematian kepada kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu tidak kami perpanjang lebar. Hingga sampailah Nabi Ibrahim nanti di penjara, hingga sampai nanti dimasukkan dibakar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah yang diceritakan wa idzibtala Ibrahima bikalimatin fa'atamahun. Coba bayangkan, selama ini belum mengenal bapaknya, kemudian mengenal bapaknya. Setelah mengenal bapaknya, bapaknya tidak seiman. Dirinya sadar diberi oleh Allah Tuhan yang sebenarnya. Lantas ketika bapaknya diajak untuk beriman, bapaknya menolak, bahkan jebloskan ke penjara. Kalau kamu mau terlepas dari penjara ini, maka tidak ada jalan lain kecuali harus akui bahwa Tuhan yang tak buat ini, Tuhan yang disembah oleh Namrud. Dirinya tetap menolak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, akhirnya dibakarlah. Saat dibakar, ketika saat dimasukkan ke majani ya, di tempat untuk membakar tadi, coba bayangkan, masih ada kesempatan, ada ruang waktu yang disampaikan oleh Namrud dan kawan-kawan, termasuk bapaknya. Nah, sudahlah, lepaskan keimananmu dan ikuti agamaku. Coba bapaknya sendiri itu. Ya. Jadi ini tidak mudah dan ini ujian yang berat baginya. Ya. Yang mulai dirinya sudah mencintai bapaknya sudah tumbuh bersemi mencintai anaknya. Kalau bapaknya sudah terlatih demikian tadi, kalau Nabi Ibrahim sudah tumbuh mencintai bapaknya dan bapaknya seperti ini dan begitu tega untuk membakar dirinya, sudah mulai diceritakan. Malaikat Jibril menyampaikan kepada Ibrahim, bukankah engkau mohon bantuan kepadaku? Nabi Ibrahim menolak, tiada aku mohon bantuan kepada siapapun kecuali kepada Allah. Dalam tafsir Al-Qum tadi diceritakan Nabi Ibrahim pertama diceritakan
bahwa bumi ini pun doa minta kepada Allah. Ya Tuhan, ya Allah, bukankah tiada yang menyembahmu kecuali satu yang kau jadikan nabimu nanti, yaitu Ibrahim. Mengapa engkau biarkan untuk terbakar? Maka dinginkan itu api. Begitu juga malaikat yang ada di atas berdoa kepada Allah setelah tadi minta kepada Nabi Ibrahim, apa bukankah kalian minta butuh bantuan kepadaku? Nabi Ibrahim menolak. Kemudian malaikat Jibril pun mendoakan, para malaikat pun mendoakan, bukankah Ibrahim ini adalah hambamu yang satu-satunya hambamu yang taat dan beriman menyembah kepadamu? Mengapa engkau biarkan ya Allah Ibrahim ini terbakar? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Nabi Ibrahim pun berdoa. Doanya apa? Nabi Ibrahim berdoa apa? Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kucukupkan ya Allah, engkau sebagai penolongku, engkau adalah sebaik-baik penolong. Tidak ada sebaik-baik penolong kecuali engkau ya Allah. Kalau dalam tafsir Al-Qumi tadi ada doanya, ya wahidu, ya ahadu, ya somadu, ya lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad. Najini minan nari birahmatik, najini minan nari birahmatik. Ya Allah yang Esa, yang Ahad satu Esa, ya Allah yang mencukupi segala kebutuhan hambanya. Tiada Tuhan yang tidak beranak dan tidak bercucu, beranak pinak. Ya Tuhan yang tidak ada satupun yang bisa nandinginya. Lindungi aku, najini, selamatkan aku, najini minan nar birahmatik. Selamatkan aku dari api. Selamatkan aku dari api ini karena rahmatmu. Kemudian terus hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Api menjadi dingin. Maka nanti ayat ke-35 surat Ibrahim, ya, kulna ya naru kuni barda wa salaman ala Ibrahim. Allah perintahkan kepada api, ingatlah. Kemudian Allah berfirman dan meminta kepada api itu, ya naru, wahai api, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Dinginlah, dinginlah. Mufassir ketika menafsiri ayat ini ada 3 pendapat. Pertama, Allah ngambil sifat panas dan membakarnya api itu. Ya, yang buat kan Allah, yang buat ini sunnah itu kan Allah. Jadi yang pertama yang diambil sifat-sifat api yang membakar diambil oleh Allah. Sifat-sifat api yang panas itu diambil oleh Allah. Itu pertama. Lalu yang kedua, Allah merubah struktur tubuh Nabi Ibrahim, ya, seperti struktur tubuhnya seperti hewan sekelompok hewan salamanda, itu seperti cacak yang dirinya tahan di api. Jadi kalau di api dirinya tidak mati. Jadi struktur tubuh Nabi Ibrahim itu yang dirubah. Seperti burung unta yang kalau menelan timah panas dirinya tidak apa-apa. Itu burung unta. Ini struktur tubuhnya yang dirubah. Yang ketiganya,
semacam diberi lapisan tubuhnya itu, lapisan seperti ya kalau sekarang ini tahan peluru. Tetapi mufasir Wakilah yang di pendapat yang paling mendekati kebenarannya sesuai dengan ayat tadi, ya Allah mengambil sifat-sifat api yang membakar dan panas, maka api menjadi dingin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi bagi Allah tidak ada yang sulit. Kalau kita memahami benar cerita Nabi Ibrahim, nggak ada yang membuat kita susah, sedih dalam hidup ini, dan tidak ada yang tidak mungkin bagi hidup ini. Hanya orang yang tidak beriman dan tidak pernah membaca sejarah Nabi Ibrahim itu menyatakan segala sesuatu, tidak mungkin lah, tidak mungkin lah, tidak mungkin. Bahkan yang menciptakan tidak mungkin dirinya sendiri. Ya. Coba bayangkan tuh. Lalu berikutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setelah terlepas dari api neraka dan Namrud sendiri ini terkejut itu. Bagaimana? Tidak mungkin sembarang anak ini. Maka kemudian diusirlah. Coba. Sudah mencintai ibu mencintai bapak mencintai kampungnya. Setelah bertumbuh kembang mencintai kampungnya, diusir. Hingga hidupnya dari kota ke kota. Nanti nggak sampai nanti ketemu dari Hebron, nanti ke Mesir. Di Mesir rajanya juga ada Raja Firaun. Firaun itu kan titel aja, bisa siapa saja yang dolimnya berlebihan, sudah melampaui batas, itulah Firaun. Nah, orang yang beriman nanti Sarah. Jadi di antara nanti gadis yang mengikuti itu adalah Sarah, yang kemudian nanti jadi istrinya. Sarah itu cantik. Maka ketika di mana namanya ini, di Mesir, di Raja Mesir tertarik kepada Sarah, tapi di komunitas saat itu sang raja dianggap diterima sebagai satu aib kalau menikahi itu budak sahaya, pembantu, katakanlah begitu. Kalau bahasa dulu itu adalah budak sahaya. Kalau kita ini pembantu kita kan merdeka gitu ya. Nah, dimuliakan oleh Allah, maka Islam datang, tidak ada perbedaan antara satu sama lain. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mulai tertarik kepada Sarah. Coba, sudah mencintai istri ini, kemudian di sana digoda istri ini. Karena Nabi Ibrahim cerdas tahu, nggak mungkin agar istriku nanti tidak diambil oleh Raja Firaun, sang raja, ya, maka dibuat cacat. Kalau sudah cacat, dianggap hina, dan tandanya apa? Ini. Maka ini dilubangi. Ya. Maka kemudian menunjukkan bahwa putri ini adalah cacat. Kalau sudah terlubangi berata dirinya cacat, Raja Firaun tidak akan mau nikah. Dilubangilah. Ketika sudah dilubangi dan setelah itu nanti justru mendapatkan, karena kinerja si Ibrahim dan istrinya itu baik, nanti akan mendapatkan hadiah dari Firaun, malah dapatkan hadiah yaitu pembantunya yang dikenal dengan Hajar. Hajar ini keturunan Ethiopia, hitam tapi cantik, hitam tapi cantik. Nah, hingga sampai Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sama, karena ini sudah cacat, ditutuplah sehingga cerita pakai giwang itu adalah sejak diawali dari Sarah ketika pada zaman Nabi Ibrahim. Maka perempuan tandanya di sini adalah dipakai giwang. Ini apa itu namanya? Ceplek.
Itu sebenarnya ditindik, tapi itu dilubangi dulu. Nah, sekarang ditiru anak-anak lagi itu yang itu sebenarnya cacat gitu ya. Nah, kalau laki itu dianggap itu saja, kalau rambutnya ini dipelontos, maka kalau ketemu sang raja, rambutnya terus kemudian pakai pecinya ini, pelontosnya ditunjukkan bahwa aku itu adalah hambamu. Itu yang sering hingga sampai sekarang pada zaman penjajah kan begitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sampai kita kalau menghormati orang ininya pun juga pecinya ini diambil, kemudian kita baru menundukkan itu. Nah, itu budaya saat yang dikembangkan Fir'aun saat itu, waktu itu ketika Nabi Ibrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saat itu kemudian ringkas cerita lagi, karena Ibrahim sudah usia 80 tahun tidak punya anak, wakilah 85 tahun tidak punya keturunan. Hajar karena dapat hadiah dari Raja Fir'aun tadi, Sarah dapatkan hadiah dari Raja Fir'aun yang berupa Hajar tadi, gadis cantik tadi, yang pembantunya yang cantik tadi, diminta untuk dinikahi. Ringkas cerita, hamillah, melahirkan Ismail. Mulai Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dulu yang merintah dirinya sendiri untuk nikah, ketika sudah punya anak dan Nabi Ibrahim fokus, kemudian banyak kecintaannya kepada disibukkan kecintaannya kepada sang istri Raja Hajar dan putrane Ismail, cemburu. Nah, inilah yang kemudian mulai tentu diusirlah ya, tentu biiznillah. Skenario ini sudah barang tentu, ini skenarionya dari Allah. Apa? Diminta untuk ditinggalkan Sarah. Sudahlah, kamu tinggalkan saja saya dengan istrimu yang kamu cintai itu. Kurang lebih seperti itulah, kurang lebih. Dan anakmu yang kalian domo-domo, kalau bahasa nih orang Pangkalan tadi, ya, kalian cintai, cemburulah. Tapi tentu itu skenario Allah atas perintah Allah. Akhirnya lah kemudian hingga sampai nanti ringkas cerita, perjalanan panjang hingga di lembah Baka yang sekarang ini dikenal Makkah, yang tiada satu apapun. Coba bayangkan ketika hendak ditinggalkan, si Nabi Ibrahim kan itu Joko Lorone, Sarah itu, dia pun masih mencintainya. Di samping mencintai si Hajar yang dengan anaknya yang kulitnya masih memerah. Nah, kemudian kalau dilihat siapa temannya di sini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sudah barang tentu betapa itu susah sedihnya berada di persimpangan jalan. Apa yang harus tak pilih? Tapi ini perintah Allah. Akhirnya ditinggalkan Hajar. Ketika hendak ditinggalkan, hanya dengan satu hirbah, tempat air yang terbuat dari kulit. Kemudian si Hajar ini tanya kepada Nabi Ibrahim, mengapa engkau begitu tega meninggalkan aku, wahai Ibrahim? Engkau hendak kemana? Fa'aina tadhabun? Mau kemana engkau? Mengapa engkau begitu tega meninggalkan aku? Diam saja sambil jalan. Tapi ketika sebenarnya susah sedih, tapi ketika Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika ditanya, engkau titipkan siapa? Aku ini terus, aku sendirian. Bagaimana anakmu? Nanti bagaimana makannya? Bagaimana minumnya? Ini tidak ada satu apapun. Dijawab oleh Nabi Ibrahim, kutitipkan engkau kepada Allah. Apakah ini perintah dari Allah? Kau titipkan engkau kepada Allah, inilah perintah Allah. Kalau demikian, aku ridho engkau tinggalkan. Kalau memang itu perintah dari Allah, aku ridho dan aku ikhlas engkau tinggalkan. Ditinggalkanlah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak terlalu lama karena tidak ada satu sejarah, beberapa hari kehabisan air. Sehingga ringkas cerita kehabisan air. Mulailah bingung Hajar.
larilah ke sana kemari. Ya itulah yang kemudian ada syariat haji, kemudian apa namanya ini, ada tawaf, dan nanti ada sa'i antara Safa dan Marwah. Baru ketika di Marwah, Safa, kemudian Marwah, yang sampai beberapa kali, 7 kali terlihat di bawah di lembah itu ada malaikat yang sedang berdiri, dan disitulah kemudian Nabi Ismail yang masih kecil tadi mengetak-ngetakkan kakinya karena terasa lapar, memancarkan air yang sekarang dikenal Zam-Zam. Hingga ringkas cerita sampailah nanti, karena itu banyak air, maka pun burung-burung bersekelilingnya ini nanti akan berkeliaran. Ada pejalan musafir Bani Jurhum namanya, hingga nanti singgah disitulah cikal bakalnya penduduk yang ada di Makkah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pulanglah Nabi Ibrahim hingga nanti di sana sampai sekian belas tahun, baru kembali ke Mekah. Anak Nabi Ismail sudah remaja yang sudah bisa diajak untuk bekerja. Nah, itulah ada perintah mimpi, ada perintah untuk menyembelih. Tapi logikanya bagaimana anak untuk disembelih? Wakilah dalam sejarah memang saat-saat dulu, kalau waktu-waktu tertentu, tahun-tahun tertentu, ada komunitas yang kalau suatu misal di 1 tahun itu memberikan sesaji, dan yang dijadikan sesaji itu adalah manusia yang nanti akan dikenal juga di Sungai Nil. Ya, nanti pada satu saat akan dikenai Sungai Nil. Ya, sesajinya agar Sungai Nil ini tetap harus biar mengalir, ya perempuan tercantik yang ada dalam kota itu yang harus dijadikan sesaji. Maka pada waktu itu ya umumnya seperti tadi, maka Allah perintahkan sembelihan anakmu itu. Tapi benar atau tidak ini? Mulailah berjalan apa benar mimpiku atau bermimpi atau tidak, hingga sampai nanti ringkas cerita dalam perjalanan menemukan nanti ketika di Mina, nanti di Musdalifah, kemudian ke mana nanti ke Arafah, baru ketemunya di Arafah itulah, maka di situ disebut dengan Arafah, wukuf haji di Arafah, karena Arafah itu dibenarkan bahwa mimpimu itu memang benar-benar dari aku. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan dikira kemudian sampai di situ ujian itu. Ketika hendak melakukan sembelihan, mulai dari diri Ibrahim digoda oleh iblis laknatullah, tapi Allah memberikan tadi yang saya katakan tak bikalimatin tamah tadi, sempurna bisa jalani. Tahu kalau itu iblis, ngambil batu dilempari. Iblis laknatullah itu tadi, setan itu, larilah kamu, tinggalkan aku. Dirinya kuat, kemudian mulai istrinya digoda. Di suami itu gila, suamimu itu wong anak kok disembelih. Bukankah sekian lama kalian mendambakan keturunan dan mendapatkan keturunan kok disembelih? Tapi diingatkan oleh Allah bahwa itu iblis laknatullah, setan, kemudian dilempari. Kemudian Ismail sendiri, hingga sampai nanti Ismail pun juga kemudian melempari hingga bersedia untuk disembelih. Ketika sudah diletakkan pisau ini sudah diletakkan di lehernya, malaikat menuntun kambing yang wakilah dikatakan kambing itu adalah kurbannya Habil dahulu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika hendak disembelih, Nabi Ibrahim pun nanyakan kepada putranya, apakah kau bersedia? Allah perintahkan aku untuk menyembelih kalian. Kalau memang Allah perintahkan, maka aku ikhlas dan ridho. Seperti tadi ibunya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah cerita yang mengapa Dzulhijjah ini dimuliakan, supaya kita bisa meneladani. Pertama, sebenarnya apapun yang dilakukan oleh cerita kehidupan Nabi Ibrahim satu aja, yaitu supaya kita itu memperkokoh iman dan tidak syirik.
Ya, hanya mempertuhankan satu aja, Allah. Jangan sampai cinta kita ngotori iman kita. Cinta kita kepada Bapak kemudian kita itu menolak perintah Allah. Jangan sampai cinta kita kepada ibunya kemudian menolak perintah Allah. Jangan sampai cinta kita kepada harta benda kita kemudian menolak cintanya kepada Allah. Sebenarnya jangan sampai cinta kita kepada harta kekayaan kita tadi kemudian mengurangi setidak-tidaknya cinta kita kepada Allah. Jangan sampai cinta kita kepada anak-anaknya itu mengurangi cinta kita kepada Allah. Semuanya tadi. Nah, oleh karena itu ini supaya diteladani. Allah itu pencemburu, tidak mau diduakan. Kalau sampai cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada selain Allah mengalahkan cinta kita kepada Allah, nanti ujiannya terlalu berat. Kalau cinta kepada harta nih, bisa jadi habis satu ketika hartanya itu, atau dikurangi. Cintanya kepada anaknya berlebihan, nanti bisa jadi anaknya sekian banyak meninggal. Kalau cinta kita kepada ibu bapak ini berlebihan, maka bisa jadi nanti bapak ibunya yang mendahulunya tadi mestinya umurnya dipanjangkan, dipendekkan. Jadi bapak ibu yang dirahmati Allah, jangan sampai cinta kita kepada Allah dikotori cinta kita kepada yang lain. Maka jika Allah perintahkan apa saja, taati. Jadi kalau satu misal kita punya uang kuasa untuk haji, jangan ditawar. Mengapa kok manusia yang dikorbankan kemudian tidak boleh? Hikmah apa yang kita balik? Kalau itu sudah perintah Allah, tidak ada yang mahal. Jadi yang biasa suatu masa yang ada ini nawar, segala sesuatu ditawar. Ada pernah tidak membelikan sesuatu untuk wakaf? Si yang tidak menjual itu dijual mahal. Sebenarnya boleh kalau itu ya ditawar. Tapi karena ingat yang sakit begitu, sudahlah kan aku bisnis dengan Allah, tidak tak tawar. Sudahlah diurus oleh Allah. Sudah mintamu berapa tak beli. Ya. Jadi artinya kalau kita berhubungan dengan Allah, jangan sampai kemudian mengira bahwa itu mahal. Manusia. Tapi Allah Maha tahu. Jangan sampai mengorbankan manusia. Apa maknanya? Jangan sampai kita memperbudak kepada sesama manusia. Perbudakan apapun dimanapun pasti harus ditentang. Maka Islam itu agama egalitarian. Sama, yang bedakan adalah ketakwaannya. Ini ingat, kita memperlakukan pada satu misal pembantu kita, ingat, jangan sampai ada niatan itu memperbudak. Itu ujian. Jadi bapak ibu yang dirahmati Allah, waktunya sudah habis. Banyak hikmah yang bisa diambil dari sini. Jadi perkokoh iman kita untuk istri nih, untuk suami nih, untuk anak nih, untuk membangun bangsa negeri yang kita cintai, untuk membangun kampung kota kita ini, mulai dari diri kita, dari iman, kemudian istri nih, suami nih, kemudian anak nih. Baru nanti kalau dari keluarga ini datangkan orang beriman, imannya kuat, kokoh, ilmunya tinggi, amalnya insya Allah tentu baik. Tidak mungkin bangun bangsa ini kalau tidak mulai dari diri kita. Teladan itu keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Masih ada kesempatan yang barangkali ada diberi kuasa nikmat oleh Allah, berkorbanlah. Dan berkorban yang paling baik. Terus kemudian berikan, jangan sampai salah sasaran. Berikan yang paling dirinya butuhkan.
bukan yang sudah tidak membutuhkan diberi. Ini namanya salah sasaran. Ya. Saya kira itu dulu yang perlu tak sampaikan. Mudah-mudahan apa yang tak sampaikan mencerahkan pada kita semua. Mudah-mudahan kita bisa meneladani hidup dan kehidupan Nabi Ibrahim, sehingga wajarlah kemudian kalau Allah memberikan status pada bulan Dzulhijjah ini, siapa saja yang beramal soleh di dalamnya adalah mempelajari hidup dan kehidupan Nabi Ibrahim, kemudian jalani, maka nanti jadi kekasihnya. Dan itu kan ma min ayamin, ya, al-amalu sholihu fiha ahabba ilallahi min hadhil ayam ay ayamil asr. Jadi kedudukannya dicintai oleh Allah karena kita mencintai Allah, Allah mencintai kita. Nabi yang dapat gelar Khalilullah hanya dua, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi kita Muhammad SAW. Dan Nabi kita Muhammad SAW adalah keturunan dari Nabi Ibrahim, dari nasab Ismail alaihissalam hingga sampai kepada Rasulullah. Sekali lagi mudah-mudahan kita dapat berkah di Zaumul Hijjah ini, dan mudah-mudahan para saudara-saudara kita yang sedang menunaikan ibadah haji, yang sekarang lempar jumroh, utamanya khususnya adalah saudara-saudara kita kaum muslimin muslimat di kota Kediri khususnya, mudah-mudahan semuanya menjadi mabrur dan mabruroh. Yang kita yang belum haji ditakdirkan oleh Allah untuk bisa haji dan umroh, amin ya rabbal alamin. Saya kira demikian, kita mohon kepada Allah, ya Allah ya Rabb, terimalah haji hajah yang dilakukan oleh saudara-saudara kami yang lagi sedang menunaikan ibadah haji. Semuanya ya Allah jadikan itu mabrur dan mabruroh. Dan sahabat-sahabat kami yang saat ini belum ada takdir untuk haji dan umroh, ya Allah berikan takdir untuk bisa menunaikan ibadah haji dan umroh. Dan yang menunaikan ibadah puasa, tarawih, arafah, dan yang sholat Idul Adha dan berkorban, terimalah semuanya Allah sebagai amalan sholihan makbulan fid dunya hatal akhirah. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis dan membaca surat Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.